Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi fa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala 'azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Wa qala aidan fi suratil Baqarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk semaksimal mungkin menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita berusaha untuk bisa beramal salih, berbuat baik dalam setiap keadaan, baik itu dalam hal ucapannya, perbuatannya, atau hadiahnya, keadaannya dalam kehidupan keseharian kita. Karena itulah tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang sengaja Allah ciptakan tidak lain adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa, berbuat baik, dan menjaga kebaikan. Tentunya indikasinya tidak lain adalah manakala kita senantiasa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan hak Allah, sesuatu yang harus didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kewajiban kita, sesuatu yang harus kita lakukan sebagai hamba-Nya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, dalam hal ini Allah, ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat radhiyallahu, Imam Al-Qurtubi menyampaikan di dalam tafsirnya, wa laqad ba'athallahu ila Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila jami'is saqilaini minal insi wal jin. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada seorang utusan yang disebut dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'is saqilaini minal insi wal jin, kepada dua golongan atau dua kelompok manusia dan golongan jin. Oleh sebab itu dua makhluk inilah sama-sama memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak bisa melihatnya, tapi dia melihat kita. Mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia dalam hal menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang mukmin, muslim, dan juga ada juga mereka yang kafir dan juga menganut agama-agama yang lain. Tentunya jin yang muslim berada di masjid-masjid melaksanakan, mengikuti, melihat manusia sholat, melihat manusia beribadah dan turut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lain. Tapi juga ada makhluk Allah yang lain yang senantiasa mengingkari atas perintah-perintah Allah, yaitu yang bernama iblis atau yang keturunannya kemudian menjadi asyayatin atau setan. Oleh sebab itu dalam makna etimologi bahwa setan berasal dari kata satona, yastunu syaitona, yang artinya al-bu'du 'anil haqqi, jauh dari kebenaran. Setan senantiasa berusaha untuk mengalihkan perhatian hati dan pikiran manusia agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimakumullah, tidak hanya sebatas manusia dan jin yang untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mendapatkan khitab atau panggilan secara khusus, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain pun pada hakikatnya senantiasa beribadah, bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak mengetahui ternyata di lingkungan kita semua makhluk-makhluk Allah, baik ada yang di langit maupun yang di bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sedang atau akan bertasbih lillahi kepada Allah ma segala sesuatu, artinya makhluk-makhluk Allah atau ciptaan-ciptaan Allah, fis samawati, apa saja yang ada di langit, apakah itu matahari, bintang, planet-planet maupun makhluk yang lain yang ada di luar angkasa, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil ardh, dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang disusun oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ay min jami'il makhluqati natiquha wa jamidah, seluruh makhluk-makhluk Allah, baik yang berpikir, yang bergerak, wa jamidah maupun yang tidak bergerak, semuanya bersujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana dalam firman-Nya, fa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan sesungguhnya dari segala sesuatu, maksudnya segala ciptaan Allah, illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih dengan memujinya. Kemudian ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir, di sana menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang oleh Allah sengaja untuk menjadi iktibar, untuk menjadi teladan, untuk menjadi pengingat-pengingat bagi umat setelahnya. Ketika ia dilemparkan ke tengah lautan, yang kemudian diperintahkanlah oleh Allah kepada ikan nun atau yang sekarang disebut dengan ikan paus untuk menelan
Yunus alaihissalam, namun tidak untuk mengunyahnya atau untuk memakannya, hanya sebatas untuk menelan. Dimasukkan ke dalam perutnya ikan yang sangat besar, yang kalau kita lihat, kita baca, panjangnya 50 meter, besar badannya 8 meter. Oleh sebab itu Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perutnya, sama halnya barangkali kita masuk di dalam hall atau ruangan atau tempat pertemuan dan lain sebagainya. Maka wajar Nabi Yunus alaihissalam tidak meninggal di samping atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah masuk ke dalam perut ikan nun, Nabi Yunus alaihissalam dibawa ke dalam dan ke dasar lautan. Dari satu ujung ke ujung yang lain, ternyata Allah memperdengarkan kepada Nabi Yunus alaihissalam bahwa kullu ma fil ardi, segala macam yang ada di dalam lautan, makhluk-makhluk Allah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah bahwasanya makhluk-makhluk Allah ternyata lebih baik, lebih tawadhu dan lebih adil dibandingkan dengan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan kesempurnaannya. Atas ketaatannya kepada Tuhannya, oleh sebab itu pantas kita dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dalam ayatnya, Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak dengan jelas kata Allah, kerusakan baik di daratan maupun di lautan itu akibat ulah tangan-tangan manusia. Barangkali kambing makan hanya sebatas makan, begitu kenyang selesai. Demikian juga makhluk yang lain, tetapi manusia tidak. Meskipun sudah kenyang, masih terus mengambilnya dan menumpuknya sehingga orang lain tidak mendapatkannya. Itulah keserakahan manusia. Oleh sebab itu ketika Nabi Yunus alaihissalam kembali dibawa ke daratan, dilemparkan ke tepi lautan dalam keadaan lemas, lunglai, Nabi Yunus alaihissalam sadar, ternyata selain saya sebagai makhluk Allah yang menurut saya adalah yang sempurna, yang paling banyak beribadah kepada Allah, ternyata masih banyak makhluk-makhluk yang lain yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka di saat itulah kemudian beliau memanjatkan doa, Rabbana zalamna anfusana fa idzam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami yang memelihara kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim pada diri kami, fa idzam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, hari jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari satu malam, kalau kita hitung 24 jam, berapa jam kita untuk beribadah mengingat Allah, berapa jam kita untuk bersenang-senang. Tentunya barangkali ya lebih banyak senang-senangnya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Malikul Quddus, dialah Allah yang Al-Malikul Quddus, yang merajai, yang memiliki dan yang maha suci. Ai huwa malikus samawati wal ardh, pemilik segala apa yang ada di langit dan pemilik segala apa yang ada di bumi. Al-mutasarrifu fihi ma fi hukmihi, yang di
dalamnya mencakup meliputi bi hukmihi dengan hukum-hukumnya. Sebagaimana perintah Allah kepada makhluk yang lain, as-samsu tajri bi mustaqarrin laha, dalam Quran surat Yasin. Kata Allah, wahai matahari, hendaklah engkau tetap berputar di dalam porosnya. Maka dari mulai dibuatlah matahari sampai nanti yaumul qiyamah, matahari akan tetap tajri bi mustaqarrin laha, berputar di dalam porosnya, tidak akan mengingkari atas perintah Allah. Tetapi manusia sebaliknya, ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik, ketika kita diperintahkan untuk beribadah, ketika kita diperintahkan untuk beramal saleh dan lain sebagainya, lebih banyak yang mengingkarinya daripada yang mentaatinya. Kemudian ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, Al-Quddus yang maha suci yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ay al-munajjahu 'anil naqais, yang bersih, yang suci, yang terbebas, 'anil naqais, dari segala hal-hal yang bersifat kekurangan. Jadi Allah maha suci, maha bersih, maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan. Al-munajjahu 'anil naqais, al-mausufi bi sifatil kamali, dan yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Al-Aziz, yang maha perkasa, dan Al-Hakim, yang maha bijaksana. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin ahli